Hai An, kamu lagi apa? Kok kelihatannya lagi pusing ya? Hai Cahya, ini nih, aku lagi mengaudit cabang perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan keuangan. Jadi, perusahaan ini melakukan pembelian satu set hard drive yang dinilai material namun dalam rentang harga yang wajar. Setelah aku melihat voucher transaksi, aku menemukan ketidakwajaran pada alamat vendor penyuplai barang tersebut, di mana berbeda dengan alamat vendor yang aku ketahui. Setelah aku cari, alamat vendor yang tertera di voucher berada di area residensial dan berada di luar kota Jakarta. Oh, kalau gitu gimana kalau misalkan kamu menggunakan teori fraud aja sebagai landasan teori kamu dalam klasifikasikan fraudnya? Karena kan dalam teori fraud itu ada tiga jenis kecurangan. Yang pertama kecurangan laporan keuangan. Kedua ini ada penyalahgunaan aset. Nah, yang terakhir itu ada korupsi. Nanti kamu identifikasi aja kira-kira jenis mana sih fraudnya yang terjadi di dalam perusahaan yang kamu audit. Selain itu, kamu bisa juga nih gunain fraud diamond theory sebagai landasan kamu untuk melihat faktornya. Dalam fraud diamond theory terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu pressure, di mana adanya insentif, tekanan, atau kebutuhan untuk melakukan suatu penipuan. Yang kedua yaitu opportunity, di mana situasi ini membuka peluang untuk memungkinkan terjadinya fraud. Yang ketiga yaitu ada rationalization, yang merupakan sikap atau karakter menyebabkan seorang individu melakukan suatu fraud secara rasional yang mungkin mereka ini akan secara sadar dan sengaja melakukan tindakan tidak jujur. Yang terakhir yaitu ada capability, di mana capability ini merupakan suatu kemampuan dari seorang individu yang memainkan peran utama mengenai apakah fraud dapat benar-benar terjadi dan di mana harus memiliki kemampuan untuk melihat celah dalam melakukan fraud sebagai peluang dan mengambil keuntungan secara terus-menerus. Wah, berdasarkan penjelasan kamu tadi, aku bisa mendeteksi kecurangan yang dilakukan pada perusahaan ini. Yang pertama, auditor mendeteksi telah terjadi tindak penyalahgunaan aset berupa pencurian dengan memanipulasi voucher pembelian satu set hard drive yang dilakukan oleh divisi IT. Pada voucher tersebut terdapat perbedaan pada alamat vendor yang terletak di area residensial, sedangkan dalam sepengetahuan auditor, vendor terkait hanya terdapat di Jakarta Pusat dan tidak memiliki retailer di daerah lain. Dengan demikian, muncul dugaan bahwa telah terjadi pembelian fiktif yang bertujuan untuk melakukan korupsi. Dari jenis kecurangan yang dilakukan divisi IT, auditor merumuskan alasan kecurangan berdasarkan Diamond Fraud Theory, yaitu pressure. Pertama, staf divisi IT mendapatkan tekanan dari manajemen puncak untuk memanipulasi transaksi dengan tujuan mengambil keuntungan. Atau yang kedua, staf divisi IT mengalami tekanan finansial. Lalu ada opportunity atau kesempatan. Pertama, lokasi perusahaan yang merupakan cabang menyebabkan adanya keterbatasan atau lambatnya pengendalian internal yang memberikan peluang tindak kecurangan. Yang kedua, staf divisi pembelian tidak melakukan recheck terhadap alamat vendor dokumen permintaan pembelian, dokumen pesanan pembelian, dan dokumen pembelian. Yang ketiga, staf divisi keuangan tidak melakukan recheck karena nilai transaksi dianggap material dan dalam harga yang wajar. Kemudian ada rasionalisasi. Yang pertama, staf divisi hanya mengikuti perintah manajemen puncak sehingga berpikir bahwa tindakan tersebut wajar. Yang kedua, staf divisi IT melakukan manipulasi juga sebelumnya dan tidak dicurigai. Terakhir ada kemampuan atau capability. Yang pertama itu kemampuan manajemen puncak untuk memaksa, menipu, dan menekan bawahannya. Lalu staf divisi IT juga berkemampuan untuk meretas dan mengedit voucher transaksi pembelian. Berdasarkan analisis fraud diamond tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor kesempatan yang terjadi di lokasi cabang perusahaan dan tekanan dari manajemen puncak merupakan faktor paling berpengaruh terhadap perusahaan nasional. Setelah mengetahui faktor-faktor dari fraud diamond theory yang telah disampaikan, auditor kemudian mengetahui siapa pelaku kecurangannya,
yaitu ada staf divisi IT, lalu staf pembelian, staf keuangan, manajemen puncak, dan juga perusahaan fiktif yang tertera alamatnya pada voucher pembelian. Akibat fraud yang dilakukan oleh divisi IT, perusahaan perbankan akan mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebesar nominal yang tertera pada voucher transaksi pembelian. Setelah diketahui pelaku kecurangan, auditor dapat menyusun program audit menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu identifikasi dan pengumpulan bukti, di mana nanti tim auditor ini akan melakukan identifikasi dan pengumpulan buktinya itu berupa dokumen permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan pembelian itu sendiri untuk mendukung dugaan kecurangan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan saksi dan pelapor. Dalam hal ini, tim auditor memeriksa staf divisi IT, staf pembelian, staf keuangan, pihak vendor yang menyuplai pembelian hard drive, dan juga manajemen puncak untuk dilakukan wawancara nantinya, guna mengumpulkan informasi yang lebih jelas terkait dugaan fraud itu sendiri, dan juga untuk mengkonfirmasi nih bukti-bukti yang ditemukan. Yang ketiga yaitu ada analisis bukti. Nah, di sini setelah keseluruhan bukti itu terkumpul, tim auditor nantinya akan melakukan analisis terhadap keterkaitan antara bukti-bukti tersebut, mencari bukti tambahan jika memang diperlukan, serta yaitu mencari fakta-fakta yang belum diketahui. Auditor dapat melakukan site visit atau observation, di mana auditor ini mengobservasi ke lokasi untuk mengungkapkan ada tidaknya vendor fiktif tersebut. Yang terakhir yaitu penetapan fakta. Setelah melakukan analisis bukti, auditor akan menetapkan fakta-fakta terkait kasus yang sedang diinvestigasi dengan membandingkan pada kejadian yang telah diuraikan oleh saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa teori fraud tree dan fraud diamond theory dapat dijadikan sebagai landasan dalam penentuan faktor yang menyebabkan fraud pada voucher transaksi pembelian satu set hard drive. Dalam kasus tersebut, telah terjadi fraud pada perusahaan nasional karena ditemukan kecurigaan alamat vendor penyuplai barang yang berbeda di awal. Auditor mengindikasi penyalahgunaan aset berupa pencurian. Hal ini diperkuat setelah dilakukannya investigasi, di mana alasan terjadinya fraud yaitu adanya tekanan dari manajemen puncak untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan pengendalian internal yang kurang baik dari staf divisi pembelian dan staf divisi keuangan. Dalam melakukan investigasi tersebut, terdapat beberapa program audit yang digunakan oleh auditor, yaitu identifikasi dan pengumpulan bukti, penetapan fakta dan analisis bukti, serta pemeriksaan saksi dan pelapor. Program-program audit yang telah dilaksanakan menuntun auditor mengetahui pelaku kecurangan, yaitu ada staf divisi IT, kemudian staf divisi pembelian, staf divisi keuangan, manajemen puncak, dan vendor fiktif yang bekerja sama untuk memanipulasi voucher pembelian. Kerugian yang ditimbulkan sekurang-kurangnya sebesar nilai yang tertera pada voucher pembelian satu set hard drive.